Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Setiap tahun kita memperingati kelahirannya Rasulullah. Tidak pernah ada masjid, kantor, rumah, tempat dimanapun tidak pernah ada yang memperingati wafatnya Rasulullah. Yang ada peringatan lahirnya Rasulullah. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa tidak diperingati wafatnya Rasul? Salah satu jawabannya adalah tidak perlu diperingati wafatnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Seakan-akan. Dibuktikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, nigi baca salawat Korea, nigi mas salawat Korea, siapa yang membaca salawat atasku, raddallahu ruhi fi jasadi, Allah mengembalikan rohku di jasadku. Kalau kembali rohnya berarti hidup. Dan orang membaca salawat tidak pernah berhenti. Sekali 24 jam, tidak ada detik di situ tanpa orang membaca selawat. Kalau begitu hidup terus. Kalau kita perhatikan hadis itu. Alasan pertama. Alasan kedua adalah bahwa Rasul tidak wafat. Kalau bapak ibu berangkat umrah lalu mendekat ke makam Rasulullah, tidak ada satupun ulama yang mengajarkan bahwa ketika mendekat ke makam Rasul ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak ada. Dega agama Pak Guru, assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua mengajarkan assalamualaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah bukan ya Rasulu. Kalau ya Rasulu salah bari sih. Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Nabi Allah, assalamualaika ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaika ya rokkana diaseng domir mukhatab, lawan bicara, engkau diolota. Dua nih. Yang ketiga, sangat banyak orang sering menitip salam. Woi, melok kalau umroh, iya, paleturang ngak seleku korina bittah. Arab. Belum ada orang berkata, mau kemana? Mau ziarah kubur. Paleturang ngak seleku konenemu. Agak. Tapi berangkat umroh orang berkata, paleturang ngak seleku kona bittah. Tanran atau dena mate. Mai pale dena rita lece onrongi. Bukan lagi alam syahada, tapi alam rahasia, alam barzah. Maka tidak perlu diperingati wafatnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Yang diperingati adalah lahirnya. Orang kadang menulis peringatan maulid, atau kadang juga tulis peringatan maulud. Yang mana betul? Maulid apa maulud? Kalau maulid, maka tanggal kelahirannya dan tempat di mana lahir itu namanya maulid. Kalau maulud, orang yang lahir, bapaknya namanya Walid, ibunya namanya Walidah. Nah, ada orang yang mau memperingati, ada juga yang tidak mau. Yang tidak mau alasannya Rasul tidak pernah melakukan. Yang beritahu seperti itu siapa? Rasul puasa hari Senin. Ditanya, kenapa sih puasa hari Senin? Rasul menjawab, saya bersyukur dilahirkan pada hari Senin, maka aku mengenang kelahiranku. Nah sekarang, tidakkah kita bersyukur dengan kelahiran Rasulullah? Maka kita memperingati lahirnya, meskipun bukan dalam bentuk puasa, tapi dalam bentuk datang di sini duduk bergembira mendengarkan sejarah Rasulullah. Paling tidak kita mau mengangkat akhlaknya Rasul seperti apa. Tanda kutip,
Tidak semua karakter pribadi Rasulullah mesti diikuti, tidak semua. Kalau ada orang yang berkata, apa yang dilakukan Rasul mesti kita lakukan, yang tidak dilakukan Rasul jangan lakukan. Tidak betul itu. Yang dilakukan Rasul mesti lakukan, iya, tapi jangan secara universal, jangan keseluruhan. Akan asing. Yang dilakukan Rasul itu kan sunnah, betul, tapi tidak semua sunnah itu mesti dikerjakan. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah manukilanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw hammiyatin. Sunnah adalah apa yang dinukilkan dari Rasul, disandarkan dari Rasul, berasal dari Rasul, ucapannya Rasul, sunnah. Perbuatannya Rasul, sunnah. Diamnya Rasul atau pengakuan, sunnah. Cita-citanya Rasul, sunnah. Contohnya cita-cita. Lain baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasakan tanggal 9 Muharram, aku juga mau puasa. Ini namanya cita-cita, itu sunnah. Ucapannya Rasul, sunnah. Semua perbuatan Rasul, sunnah. Nikia dekna yamanen najamaina bitta mesti dijamato, meskipun itu sunnah. Contohnya Rasul, salah satu perbuatannya 9 istrinya, sunnah, sunnah. Magi contoh nih Pak sunnah. Akade baik nih tak contoh nih sunnah. Nek aku sunnah bak kedua kok. Dek na yamanan na jamai nabi tadi jamato. Rasul 9 istrinya, umatnya mau ikut, haram. Sunnah yang dihukumkan haram, yaitu beristri lewat 4. Kalau 4, 3, 2, 1 ala kaifat, terserah. Mega duita culemu adele apa, silakan. Nikia. Istri itu diibaratkan antena televisi. Kalau siaran televisi itu sudah bagus gambarnya, maka jangan coba-coba gerakkan antennya. Pana-pana mu pakai do antenena kesemutan itu. Jadi taruh di antenena, asal magelo makasi makanja mo tangkapanna. Makanja magelo makasi mo siaranna. Aja na pakai do antenena. Nakia kalau kesemutan ni, mapain retensi tekanan darah, tambah baawan ni. Tergasi sesambai. Contoh, saya ulangi, tidak semua yang dilakukan Rasul mesti umatnya lakukan. Contoh lain lagi, Rasul boleh menikahkan anaknya orang. Nanti sudah dinikahkan, baru ia berkata, jemput istrimu, sampaikan abahnya, kalau aku telah menikahkan engkau dengan anaknya. Bagi Rasul sah, untuk kita haram, sunnah yang dihukumkan haram. Contohnya, Rasul menikahkan Sa'ad Sulami dengan perempuan bernama Atika binti Amr Wahab. Maka dia Nabi Sa'ad kau bicara ogina lasade iya pura noga mabaine depa magina demu baine nasa 2 telu ni tau kuasuro dia gagat tangke kak. Tidak ada yang terima, sebab ia rola sade maponcok taunna napa macomo na de gagal lonna si andre sadangina aroy napa malebba isi pangulona makeriting gemena de gagal tangke kasih asitopa. Oh de gagal tangke ko saat iya Rasul. Jadi ia narwaseng
Ilo lada nama bayi ni ada gagat tangke ka. Maka Nabi tak puasa no. Untuk menekan nafsumu puasa. Puasa. Puasa Ramadan lagi ni lo kapinsa. Dia ulai. Maka Nabi tak kawalai. Ada apa namanya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu anaknya Amr Wahab sudah bersuami belum? Atika, ya Atika, ya roh Atika bintana kampungnya, kembangnya kampung, sangat cantik. Alismu ibarat semut hitam yang beriring, bibirmu merah ibarat biji delima, gigimu nampak seperti mutiara yang kena sinar matahari, rambutmu ibarat nyiur melambai, langkahmu pelan tapi meyakinkan. Kalau engkau tersenyum ada kedamaian dalam hati. Pokoknya pun dari mana ngirok kecantikannya Atika neto sila sade maponcok macomo de gagal lona malabay si pangolona. Nah kaya Nabi tak suka memberi solusi. Napa nikai? Saat saya nikahkan engkau dengan perempuan bernama Atika binti Amr Wahab dengan mahar mas kawin ditanggung yang 4 ini. Yang tanggung itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka dari saat saya terima nikahnya Atika binti Amr Wahab dengan mahar mas kawin ditanggung yang 4 ini. Pura nih. Maka Nabi talaunu mujempui banemu aselengah kak kuak bana. Nah, perbuatan Rasul seperti ini adalah sunnah, tapi kalau dicontoh umatnya haram hukumnya. Jadi pelan-pelan berkata yang dilakukan Rasul mesti dilakukan, yang tidak dilakukan Rasul jangan lakukan. Yang ngajar siapa? Tadi di Makassar saya khutbah. Saya bilang khutbah model begini Rasul tidak pernah lakukan. Dicampur bahasa Bugis, bahasa Makassar. Sementara Rasul kalau berkhutbah 100% bahasa Arab. Nah, bagaimana kedudukan sholat kita? Sah apa tidak? Itu pertanyaan kan. Jadi mari berakhlak. Dalam arti pelajari banyak kitab, dengarkan banyak informasi. Jangan rujukan hanya satu, Ibnu Taimiyah saja terus. Kenapa tidak baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Jangan hanya Imam Malik terus. Kenapa tidak baca Imam Syafi'i? Kapan baca semua, saya yakin pasti terbuka wawasan. Terbuka wawasan, kemudian masih beda pendapat dengan orang. Yang penting punya dalil, hargai orang. Tapi yang dibutuhkan dalil kalau orang bicara syariat, bukan syiah. Laisiro. Kalau syariat, contoh, kalau hari raya Idul Kurban, tomat gere sapi, siddi sapi disyariatkan berapa orang? 7 kan Pak? Itu namanya syariat. Maka pertanyaan yang muncul, apa dalilnya? Jadi syariat mesti bicara dalil. Dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Syariat dibicara syariat. Nyembelih hewan kurban 7 orang, bukan 7 keluarga, bukan 7 kampung, 7 orang. Ini namanya syariat. Hadisnya adalah Al-Baqarah bisabain. Untuk 1 sapi adalah 7 orang, bukan 7 keluarga. Katanya kalau 7 keluarga dapat semua. Betul, pahala, bukan syariat. Kalau suami berkurban, maka istrinya turut mendapatkan pahala kurban, pahala. Tapi yang melakukan syariat yang 7 itu, saya berikan contoh lagi biar ngerti. Kalau syariatnya khatam Quran, mesti dibaca secara keseluruhan 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat.
dimulai dengan huruf ba dari kata bismillahi ba, diakhiri dengan huruf sin dari kata minal jinnati wan nas. Huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya sin. Jumlah hurufnya secara keseluruhan 1.027.000. Kalau tidak percaya hitung sebentar kalau pulang. Nah, dibaca secara keseluruhan itu namanya khatam Quran syariat. Tapi khatam Quran pahala cukup membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Hadisnya adalah Aisyah, ya Rasul, la tanami hatta tahtamil Quran. Kau jangan tidur sebelum khotam Quran. Qalat Aisyah tuh, berkata Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi lau kadirahaza sa'ah. Bapak dan ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Qala, berkata Rasul, Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad salasa maratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'a. Kalau kau baca qul huwallahu ahad 3 kali, temakno Quran secara keseluruhan. Tamat apa? Pahala, bukan syariat. Contoh lain lagi supaya dapat pemahaman. Mau dapat pahala haji dan umroh, tidak perlu ke tanah suci. Cukup di Masjid Raya Pinrang, masjid besar ini. Di sini saja dapat pahala haji dan pahala umroh. Caranya, mari mengamalkan hadis. Man shollal fajrah, siapa yang sholat fajar. Yang dimaksud sholat fajar, sholat subuh. Jadi jangan nanya mana didahulukan sholat sunat fajar dan sholat sunat subuh, yang mana didahulukan. Oh, kenapa gitu pertanyaannya? Fajar aye makna as-subh. Fajar artinya subuh. As-subh aye makna al-fajr. Subuh artinya fajar, fajar artinya subuh. Jadi jangan nanya yang mana didahulukan, salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Yang mana didahulukan, laki-laki atau pria? Bingung kita. Yang mana didahulukan, wanita atau perempuan? Yang mana didahulukan, bencong atau KW-KW? Yang motor, oh yang motor. Nah karena memang kasar kayak tonjanjo. Man shollal fajrah fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir dari kata zakara. Zakara menyebut-nyebut atau mengingat, dalam arti mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pura masum pajat subuh berjamaah monro tu dan mazikiri, mengaji kah, istighfar, tasbih, atau dia baca wiridannya, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Jadi pura masuk pajak subuh berjamaah monron itu dan mengaji, gangka mompo nama tanah soe, summa sholla rakatain. Nenapa ni masuk pajak sunat 2 rakaat. Aro mompo matana soe masuk pajak sunat di 2 rakaat. Ka ajri hajjatin wa umratin, tamma. Baginya pahala haji, umroh sempurna. Magi ajana talo di Mekah haji, apa lolongan ni apalang haji, lolongan ni apalang umroh, itu pahala, bukan syariat. Kalau syariatnya haji, mesti mengitari Ka'bah, tawaf namanya, mesti bolak-balik Safa Marwah, sa'i namanya, mesti hadir di Arafah, ukuf namanya, mesti melontar jamarat, dan semua amalan dilakukan, itu namanya syariat. Paham kira-kira? Paham ya? Bicara syariat, bicara dalil. Salat maghrib 3 rakaat, dalilnya mana? Engkau desenahi syariat. Salat Jumat harus ada khutbah, syariat.
Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Salat 2 rakaat. 2 khutbah, 2 salat sama dengan 4. Menggantikan posisinya duhur. Hadisnya adalah syariat bicara dalil, al khutbah makanu rakaataini. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Maka mendengarkan khutbah bukan sunnat, wajib hukumnya. Wajib. Sepakat ulama fikih di seluruh dunia, kalau ada orang terlambat masuk di masjid kalau hari Jumat, sudah dibaca khutbah baru dia masuk, meskipun hafal Quran 30 juz, jangan dorong jadi imam, tidak sah. Kemarin katanya ada dikhatamkan 2 orang di sini. Mau apalah Quranku terlambat, tamak ku cuma aja kisoro menjadi imam, dena sah. Makin ada sah, hilang 2 rakaat. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Apabila dibacakan Quran, hendaklah engkau diam, dengar, perhatikan, amati. Fastami'u, bukan fasma'u. Beda roh? Kumakade fasma'u, dengarkan sambil menghandphone boleh. Dengarkan sambil bicara boleh. Dengarkan sambil mencobi-cobi boleh. Dengarkan sambil ada kegiatan lain boleh. Itu namanya fasma'u. Dia apa nama kada fasma'u? Maka dia fastami'u. Ya sebagai fastami'u, dengarkan, perhatikan, amati, telusuri, siapa tahu ada rukun khutbah ketinggalan. Jadi kalau dibaca nih kata baik dia wading ke kegiatan lain. Nama dari tong ke jamaah. Maka to baju mani ya to mir HP na ketik materu ila kecak. Mageritin di karamen nama ketik materu. Sekarang sudah selesai syariat. Syariat, bicara dalil. Dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma'. Kenapa mesti 4? Kenapa tidak Quran saja dengan hadis? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Ada sesuatu, tidak ada dalam ayat. Tidak ada dalam hadis. Mesti muncul kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum. Contoh sih, baramana sai. Dena yamana masalah yang kamana kok kurangnya. Contohnya 2 kalimat syahadat tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa Bapak syahadat? Degagal apaleng 2 kalimat syahadat ko akorangnya degaga. Ada ibu-ibu pernah bilang, masa tidak ada Ustaz? Pernah kurasa ku baca, pasti salah rasa, pasti. Degaga. Engkai pakapala koreto boleh samsam. Ini Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zamzam Makassar. Saya masih wakil ketua yayasan sampai malam ini. Karena muridnya. Kenapa tahu logo na bajunna ku itu? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Hasim, saya juga pengurus di situ. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran NRA Mapala, saya juga pengurus di situ. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ilmul Yaqin Tompo Bulu Maros, saya juga pengurus di situ. Di sini sudah ada menghafal Quran, alhamdulillah. Mau pun itu Pak Bu kung kana tama kepala Quran. Malu mungkar nakir menyiksa orang tua dalam kubur gara-gara engkana nama kepala Quran. Saya lanjut. 2 kalimat syahadat tidak ada dalam Al-Quran. Terus di mana ditemukan dalil kedua? Hadis. Tapi tidak semua juga masalah ada dalam hadis. Contohnya mengeluarkan zakat fitrah beras tidak ada hadisnya. Yang ada mengeluarkan zakat fitrah gandum. Kenapa dipenrang beras? Itu namanya kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum. Disebut di sini gandum,
beras kita sama kedudukannya, kias. Kias terbagi 9. Tapi saya tidak terangkan itu karena 1 semester baru selesai. Jadi praktis-praktisnya saja. Yang ada hadisnya, ini contoh. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, bituanna nigi mak jenne kobolana. Nah, inapa berjalan ke masjid, setiap melangkah terhapus dosa, setiap melangkah terangkat derajatnya. Berudu lalu berjalan. Pertanyaannya muncul adalah, bagaimana kalau sudah berudu lalu naik motor ke Masjid Raya Pindrang? Naik motor, tadi kan hadisnya siapa yang berwudu lalu berjalan, dia pun berjalan, pak motor oi. Kau ganiro, maka muncul kias, mempersamakan kedudukan hukum. Siapa yang berwudu di rumahnya, lalu naik motor ke masjid, setiap putaran ban motornya terhapus dosanya. Itu namanya kias. Telu nih. Dalil keempat, itu namanya ijma. Ijma itu kebulatan pendapat para ulama. Bulat pendapatnya ulama berkata boleh. Contohnya, contoh sih, waktu keras-kerasnya corona kemarin, mestinya kalau kita sholat, aba-aba yang sering didengar, sawu sufufakum fa inna tasfiyas sufufi min tamami sholat. Tapi begitu muncul corona, bukan merapatkan meluruskan saf, tapi dijarangkan, lalu pakai masker. Pertanyaannya, bagaimana itu? Menurut kesepakatan ulama, boleh. Daripada kena virus. Ada ayat hadisnya? Tidak ada. Terus itu namanya ijma, kebulatan pendapat ulama. Apa itu? Ayat Al-Quran, Al-Hadis, kias, ijma. Yang tidak mau kias dan ijma, inilah orang yang senang berkata bid'ah, musyrik, neraka. Apa kudega agak ayat ada sena langsung nih bid'ah, musyrik, neraka. Pelan-pelan. Nah sekarang kita bicara syiar, bukan lagi syariat. Kalau syariat mesti dipertanyakan mana dalilnya. Dalilnya mesti salah satu di antara 4. Ayatkah, hadiskah, kias atau ijma. Itu syariat. Sekarang syiar. Syiar itu apa? Syiar itu promosi. Bahasanya Amirul Amri, promosi. Kalau anak-anak pakai toga, itu adalah syiar promosi wisuda. Kalau pak tentara pakai baju loreng, itu namanya syiar promosi. Kalau dia adalah tentara, maka dilihat dari jauh orang berkata ada pak tentara. Kenapa kau tahu? Itu bajunya. Maka bajunya ini namanya syiar. Kalau janur kuning di depan rumahnya orang, janur kuning, itu adalah syiar, pertanda apa? Pernikahan. Maka dia tanya, niga botik korong kawita janur kuning, naseng ambo nasangkala melo si boting. Kalau bendera putih di depan rumahnya orang, bendera putih di depan rumahnya orang, itu namanya syiar, pertanda apa? Kematian. Nah, kalau telur, panteng, ini syiar, pertanda apa? Peringatan maulid. Jangan tanya mana ayat hadisnya, karena bukan syariat. Tapi tanya, adakah kaidah usulnya? Tuh. Bukan tanya ayat hadisnya. Apa siladak itu sampai ada senada gaga. Dena lolongan dia ada nama kadang bid'ah. Pada cengi pakan jaki. Tania syariat tero syiar. Kalau syiar, al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadullu dalilu litahrimi. Pada dasarnya sesuatu itu boleh
kecuali ada dalil, baik ayat maupun hadis maupun kias maupun ijma menunjuk bahwa haram, maka jangan lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah dalil berkata haram telur, haram soko, nah karena kasar kado minyak? Tidak ada dalil berkata haram, maka boleh. Mana ayat hadisnya? Bukan bicara ayat hadis, karena bukan syariat, syiar. Maka jaki batima paham. Dua ini selesai. Yang ketiga, adat. Laisi. Menjadi adat, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Orang Bugis Penrang, kalau lewat di depannya wakil bupati, lewat di depannya bapak-bapak jalan, maka adatnya orang Penrang jongkok, lalu menurunkan tangan sambil jalan dan ngomong. Omongannya apa? Tabe. Mana hadisnya tabe? Ada pernah dibaca, wahai anak cucu Adam, jika lewat di depan orang, maka jongkoklah, lalu turunkan tangan sambil jalan, lalu ngomong tabe, rawahu Bukhari. Mana ada begitu? Rawahu Muslim, rawahu Tirmizi, rawahu An-Nasai, rawahu Ibnu Majah, rawahu Ahmad. Tidak ada. Tapi kapan tidak tabe berdosa? Kenapa berdosa? Dianggap degaga ampena, degaga akhlakna. Itu kaidah al-adatul muhakkamah. Adat itu adalah hukum. Jadi kapan tidak tabe? Tidak berhukum. Tidak berhukum dosa. Dia bilang, Ustaz, saya dari Mekah, tidak ada tabe di Mekah. Karena Mekah itu degaga Pancasila. Yang tabe itu Pancasila. Yang tabe itu NKRI. Yang tabe itu Penrang. Lain kampung, lain ada. Kampung Penrang tabe. Kampung Mekah tidak ada tabe. Jadi jangan dicontoh itu. Duduk, dia berdiri di belakang imam. Begitu assalamualaikum, langsung berdiri. Dia lewati pundaknya orang. Tahu dia itu kagak Pancasilana ya. Dia kagak Pancasilana. Dia yang di Mekah begitu orang. Di Mekah lain. Mau contoh Mekah, contoh secara keseluruhan. Orang Mekah kalau marah, besar suaranya, jangan menjauh, mendekat, merapat, lalu pegang janggutnya, baru tarik, lalu berkata sallu ala nabi, naraka na pakai nih, lalu berkata maafi muskilah, no problem, dia gaga masalah. Coba gara praktekan di Penrang, bahasa bapak majanggo, lalu geteng janggo na, apa makna sallu ala nabi, nasa dia gaga sallu kujagur ko. Maka lain kampung, lain adat. Sudah bisa membedakan syariat, syiar dan adat? Bisa? Saya kasih contoh lagi satu tentang adat. Adatna laogi. Kalau acara pernikahan biasanya bawa olah suji, diisi berbagai macam buah. Orang Bugis bilang erang-erang. Cocok nih Rob? Aga erang-erangna kalukumat tunrung, panasa, serikaya, tebu, manu, dan lain-lain. Begitu diturunkan dari pundak, pihak keluarga mempelai perempuan berkata, stop, jangan masukkan dalam rumah, simpan di luar. Apa maknanya? Tebu, simpan di luar, jangan masuk rumah. Bituana, hai anak menantuku, kalau sifat yang engkau bawa kemari adalah sifat tebu, isaliwan noh ajak mutama dalam bola. Magi sifat anak tebu pamulan namina macening. Siapa tahu sifatmu 1-2 bulan semua ungkapanmu sayang-sayang, tapi 6 bulan manka kau kasar. 2 bulan kentuk ki saya, memetuk bayi nan sekentuk ki saya.
Si senandang ulan dan semaracus sila cilaka ye. Sifat tebu hanya awalnya manis, di luar jangan masuk. Kalau kumat tundru, buah kelapa yang masih ada tandangnya, di luar jangan masuk. Kalau sifatmu ibarat buah kelapa di tandang, jangan masuk rumah. Kenapa? Satu tandang, satu rumah. Tapi penduduknya ini berapa biji kelapa? Masih kayak mana? Tidak ada saling membeli air. Tidak ada saling memberi air. Jadi kalau kau tidak mau memberi di rumah ini, jangan masuk. Ini adat. Jangan cari mana ayat hadisnya, pasti tidak ketemu. Dan kalau tidak ketemu ayat hadisnya, lalu ngomong bid'ah. Lama guru yolo, lama pesantren yolo, daripada selalu bid'ah. Selanjutnya saya minum dulu. Ini juga tentang minum. Ini contoh lagi. Pernah ada yang tegur saya, Ustaz, tidak boleh minum berdiri, ada hadisnya. Kakak tahu deh tahu kakak Pancasila aja. Masa dia tegur saya sementara saya pidato? Tidak boleh minum berdiri, ada hadisnya. Saya bilang apa hadisnya? Saya juga tidak hafal, yang penting ada hadisnya. Kakak dengarkan hadisnya karena saya hafal. Saya guru hadis di pesantren. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba rajulun qa'iman, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum berdiri. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ya itu Ustaz hafal hadisnya, kenapa minum berdiri? Saya bilang ngaji dulu. Tidak semua larangan itu adalah haram. Tidak semua perintah itu adalah wajib. Mau tahu yang mana larangan tidak haram, yang mana perintah tidak wajib? Ayo masuk jadi santri, saya ajar di pesantren biar ngetri. Tapi nyantri itu bukan 3 malam, pesantren kilat. Oh lala, nyantri orang dulu zaman panjang waktunya. Nyantri dikaji, kadang itu sama lagi artinya, tapi beda dalam pemahaman pemaknaan. Contoh, lam dengan lan, sama artinya itu? Tidak pernah. Kenapa pakai lam yalida walam yulade? Kenapa tidak bilang lan yalida walan yulade? Pesantren. Dan banyak sekali yang begitu. Makanya jangan suka mengkritisi, pakailah akhlak, hargai orang. Dia bilang, jadi kalau misalnya Ustaz ada orang salat maghrib 4 rakaat, mesti juga dihargai. Tahu buntu toh iya. Itu salat maghrib 3 rakaat sudah qat'i, bukan zonni. Tahu ndak mana qat'i mana zonni? Bingung itu. Jadi ajak bawa itu mengkritisi. Baca banyak kita, dengarkan banyak pendapat, lalu tarik kesimpulan. Ini yang aku lakukan. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang terhormat, pahami, Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa. Karena kalau 2 tambah 2 berapa, hanya satu jawabannya, 4. Islam tidak begitu. Kalau Islam 2 tambah 2 berapa, itulah radikal. Tapi Islam itu adalah angka 4 itu berapa ditambah berapa. Nah begitu. Maka Ustaz Syafi'i bilang 1 tambah 3. Betul. Ibu Nur Alam Sab bilang, Ketua Pengadilan Agama, dia bilang 3 tambah 1. Nah balik. Betul. Bapak bilang 2 tambah 2. Benar. Yang Bapak lagi bilang 2 tambah 3 kurang 1. Cocok toh? Seperti itu Islam. Jadi kenapa mau bertengkar? Saya ditanya, Ustaz, bagaimana itu berselawat kepada Rasul? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Mau dengar jawabannya atau sampai di sini? Selesaikan dulu ya. Apa malah ini telur rohe? Dengar baik-baik.
Ada orang bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, seperti apa sih caraku berselawat kepadamu?" Qala, berkata Rasul, "Fakul, engkau baca, engkau katakan, Allahumma salli ala Muhammad." Kau baca Allahumma salli ala Muhammad. Sama nama kena bitta, tepu bawan ni asekku Muhammad purani. Maka orang yang membaca di situ, dia berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Terus bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Itu benar. Allahumma salli ala Muhammad betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad benar. Yang salah takutu dena selawat. Tapi mesti kajian. Kenapa sampai Rasul bisa ditanya seperti apa caraku berselawat? Beliau jawab, baca Allahumma salli ala Muhammad. Rasul tidak bilang baca Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Jawabnya adalah itu Rasul paling sempurna akhlaknya, paling mapakatuna ali, meskipun dia Sayyid. Karena Sayyid itu bermakna andi, opu, peta, karaeng, daeng, puang, raden, kanjeng, sultan, itu namanya Sayyid. Tapi orangnya Rasul mapakatunale, jadi maka ditepu bawannya seku Muhammad. Tapi meskipun begitu, magi deto melo tepu Sayyid, na Sayyid memang. Magi deto bi andi, na andi memang. Magi na deto melo tepu opu, na opu memang. Angapa tena kikiyo kikaray na karay memang. Andi opu peta karain daim puang, Raden Kanjeng Sultan, itu namanya Sayyid. Karena dia Sayyid, sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi, Muhammad Sayyidul Bashar, pengulunya manusia, dan kita adalah manusia, pengulu manusia, pengulu kami, maka mesti lafaznya Sayyidina Muhammad. Kalau lo nggak jawabannya, Mekah Madinah baca Sayyidina. Ini mani mau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau mau baca Allahumma salli ala Muhammad ala kaifat. Saya tadi di Makassar khutbah, dikasih buku menulis nama Ustaz Tabe Namata. Saya tulis Amirullah Amri Purani alena to menikah sama pasilolongan. Di mana pernah sekolah? Kira-kira yang satu bilang sudah lama selesai S3. Kalau begitu doktor, dia tulis doktor. Padahal Amirullah Amri ini kupawang. Pole Mekah kira-kira roh. Ada travelnya. Bolak-balik ke Tanah Suci. Berarti haji. Nah tulis sih haji. Padahal yang saya beritahu Amirullah Amri. Kira-kira makutana sih. Di mana? Apa keaktifannya? Yang satu mungkin jawab. Pengurus Majelis Ulama Makassar. Pengurus Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Pimpinan pesantren. Oh kalau begitu kiai ini karena pimpinan pesantren. Maka dia bilang yang khutbah pada hari ini adalah Dr. Kiai Haji Amirullah Amri. Padahal saya tidak bilang begitu. Saya bilang Amirullah Amri. Tapi dia yang ngomong sendiri. Kenapa dia bilang doktor? Karena doktor itu pengakuan, pengukuhan alma mater. Begitu juga Sayyid. Pengukuhan Allah Sayyidul Bashar. Tapi kalau dipanggil saya kiai, kadang saya malu pak, malu saya. Kenapa malu? Dia kasih kupas yang kepada sengekku. Ya tu kiai, ulama, topan rita. Amirullah Amri tanya topan rita, torita. Bukan ulama, hanya pengurus ulama. Ngurus. Nah, sudah paham lagi antara Sayyid dengan tanpa Sayyid. Terakhir sekali, Rasul lahir hari Senin, wafat hari Senin, tapi dikuburkan hari Rabu. Wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Berarti Rasulullah tinggal 2 malam baru dikuburkan. Nah sekarang bagaimana dengan hadis asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Inilah yang dibaca orang, cepatkan jenazah itu
Sampai kalau ada orang meninggal langsung bilang, kuburkan, kuburkan, kuburkan. Karena kalau tinggal, apalagi melewati 3 waktu sholat, masesaiku monroi de na weddin na lewati telu wetu sumpajang. Biasa dengar? Biasa dengar? Biasa kan? Masesai na seku monroi de na weddin melewati 3 waktu sholat. Terus kenapa Rasul nanti hari Rabu? Kemudian, tapi bagaimana hadisnya? Asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Pahami dulu, bukan asri'u bil mauti, tapi asri'u bil janazati. Kalau dia bilang asri'u bil mauti, begitu maut, begitu mati, cepatkan. Tapi tidak, dia bilang asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Apa dimaksud jenazah? Buka lagi kitab, baca syarah, baca penjelasan. Ternyata yang dimaksud jenazah adalah orang mati yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Ini yang tidak boleh tinggal lagi, mesti dikuburkan. Jangankan melewati 3 waktu sholat, 1 sholat jangan, karena sudah jenazah. Rasul wafat hari Senin, ini maut. Hari Rabu dikuburkan, karena nanti Rabu sudah jadi jenazah, maka dikuburkan. Di mana dikuburkan? Di rumahnya sendiri. Kuburnya nampak dari penglihatan mata kasar, tapi penglihatan mata batin ada hadir Rasulullah di situ. Makanya assalamu alayka ya Rasulullah. Kesimpulan khutbah, kesimpulan ceramah, inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan jujur saya amat letih, karena 2 malam yang lalu, 3 malam yang lalu, baru saya mendarat dari Kuala Lumpur sama itu Ustadz Dr. Ardianto itu. Saya sama itu dari Kuala Lumpur, maulid di sana ribuan orang. Maulidnya mulai pagi sampai tengah malam, non stop. Hanya sholat, makan, masuk lagi, sambung lagi dengar ceramah. Kita bisa bayangkan, satu pun orang yang ribut tidak ada, satu orang pun berebutan telur. Dan maulidnya pagi sampai tengah malam. 5 kitab hampir selesai dikaji. Jadi peringatan maulid dalam bentuk kajian kitab, tapi kitabnya itu adalah menyangkut tentang Rasul. Subhanallah. Di mana maulidnya? Di hotel yang termewah di Kuala Lumpur. Karena prinsipnya dia bilang, kalau toma Pak Boting malah ke hotel, tapi kelahiran Rasulullah, kenapa tidak mau ambil hotel yang termahal? Padahal dunia ada, karena itu Rasulullah. Inilah yang saya sampaikan. Kesimpulannya, bedakanlah antara syariat, syiar, dan adat. Pahamilah tentang dalil Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qiyas, dan Ijma'. Sekian dan demikian. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.